Bersyukur kita kepada Allah atas semua limpahan rahmat, karunia rahmat, kesehatan, kekuatan, kesempatan dan keberkahan, sehingga kita bisa melaksanakan acara walimatun nikah. Merupakan sebuah acara yang ritual, yang di dalamnya menghadirkan malaikat dan menghadirkan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah umat Nabi Muhammad yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Yang sama kita muliakan selaku sohibul hajat, yang sama kita muliakan Al-Ustadz Imam Syafi'i selaku penghulu dan tuan kadi kita dari Kecamatan Percut Seituan. Yang sama kita hormati berkeluarga besar rombongan dari Padang Sidempuan yang hadir bersama kita di sini, dan juga yang sama kita kasihi dan cintai ananda kita berdua, Ilham dan Kiki, yang alhamdulillah sudah melaksanakan rangkaian walimatun nikah, dan tadi sudah disahkan secara sah oleh Tuan Kadi kita. Maka kalian sudah bisa melakukan apapun yang kalian inginkan selama itu masih berada di garis-garis kebenaran Allah. Tak banyak yang mau saya sampaikan, bahwa kita tahu bersama bahwa nikah itu pada hakikatnya adalah menyatukan dua hati yang berbeda menjadi satu hati, menyatukan visi dan misi yang sesuai dengan aturan dan koridor Allah. Jadi kalau hati Kiki selama ini berada pada kondisi yang bergejolak, begitu juga hati Ilham, maka ketika sudah menikah, maka satukanlah hati itu dalam konteks kesejukan dan kedamaian. Jangan ada lagi gundah gulana, jangan ada lagi hal-hal yang menyebabkan munculnya kebencian terhadap orang lain atau kebencian terhadap sesuatu yang mungkin saja itu tidak pernah kita harapkan dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam pernikahan itu juga perlu ada landasan, ananda. Landasan pernikahan ini 3. Yang pertama, landasan pernikahan ini mulailah dengan rangkaian ibadah sholat. Tak ada gunanya kita berumah tangga kalau rumah tangga itu tidak dibarengi dengan sholat. Sholat itu kan menjalin hubungan dengan Allah. Artinya kita memiliki hubungan dengan Allah itu sholat. Jangan berharap hubungan kalian suami istri bisa langgeng kalau hubungan kalian kepada Allah tidak diperbaiki. Kita ingat, baik kita semua yang hadir di sini. Jangan berharap bahwa hubungan rumah tangga kita suami istri sakinah mawaddah warahmah itu tidak akan pernah tercapai kalau hubungan kita kepada Allah tidak kita perbaiki. Maka bagaimana memperbaiki hubungan kita kepada Allah? Kerjakan sholat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika kita sudah mampu untuk melakukan perbaikan dalam sholat kita, menjadikan sholat sebagai landasan kehidupan rumah tangga kita, maka pada saat itu tidak ada satu orang pun yang berani menggubris dan mengganggu kita. Kenapa? Karena Allah menjaga hubungan kita. Walaupun hubungan itu diikat dengan cinta yang hampir bertahun-tahun misalkan. Kalau memang Allah tidak ridho dan berkah karena kalian tidak menjalin hubungan kepadaku dalam tempo singkat, itu bisa dipisahkan Allah. Berapa banyak kita jumpai saudara-saudara kita yang menjalin cinta kasih sebelum nikah, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Tapi ketika mereka berumah tangga, hanya dalam tempo 2 tahun mereka sudah berpisah. Kenapa?
karena mereka tidak membaiki hubungannya dengan Allah. Maka perbaiki hubungan dengan Allah. Ketika kita sholat, itu tidak menjadikan diri kita bisa bahagia. Kebahagiaan itu tidak diukur dari sholat kita, tetapi sholat itu bisa mencegah diri kita untuk tidak bahagia. Nah, itu dia kunci. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seandainya kau tak bahagia, keji mungkar nggak? Keji. Dijaga Allah supaya kau tak bahagia. Akhirnya Allah kasih kau bahagia. Dijaga Allah kau dengan sholatmu supaya kau itu tidak miskin, tapi Allah berikan kau kaya. Dijaga Allah kau dalam setiap pertengkaran dalam rumah tangga selalu diatasi dengan solusi-solusi yang benar. Engkau tidak dibiarkan begitu saja. Tadi Ustaz Syafi'i kan sudah sampaikan, sakinah. Sakinah itu tenang. Rumah tangga yang tenang tuh bukan berarti nggak ada berantem, ada. Jangankan kalian, Ustadz pun kadang rumah tangganya ada berantamnya. Cuman kan itu bumbu-bumbu dalam kehidupan. Jadi kalau si Kiki agak merepet sama si Ilham, kau sadarilah, yang namanya perempuan itu mulai dari Nabi Adam sampai kiamat tak ada yang nggak merepet. Nah tuh, jadi jangan kau lawan. Yang penting kau sholat, mohon kepada Allah, ya Allah istriku merepet saja. Berikan repetannya ya Allah, memberikan motivasi buatku agar menjadi orang yang terbaik di dunia ini. Allah kasih. Si Kiki juga demikian, tahu laki-laki ini ya kan, kerjaannya keras, kadang kumpul sama kawan-kawan di tempat kerja segala macam. Kalau agak terlambat sedikit pulang, udah jangan dicurigai. Ambil aja baik sangkanya, mudah-mudahan bawa rezeki, kan gitu. Kalaupun tidak, doakan kepada Allah dalam sholat. Mudah-mudahan ketika suami keluar dari rumah, dan insya Allah ketika dia kembali ke rumah dalam kondisi yang sehat, baik, dan membawa rezeki yang berkah. Ini bukan kepada Allah, itu harus diperbaiki. Ya Kiki ya. Jadi udah kena Kiki itu udah lama, mulai dari sejak kecil. Ya, sampai di Bali, Siantar, Sidimpuan, dan kemana-mana lah kita, kan begitu. Jadi Kiki, ya, jadilah istri yang baik, perbaiki sholat. Ilham jadi suami yang baik, perbaiki sholat. Apalagi kalau bisa ya, kalian jamaah dalam sholat, subhanallah. Subuh bangun si Kiki, ayang Beb bangun, sholat subuh ya. Nanti kalau Kiki bilang, duluan nah, jangan gitu dong yang, ini pandai-pandai lah, namanya pengantin baru. Aku aja pengantin lama kayak gitu sama istriku. Kan gitu. Nah, yang, bangun, subuh, ntar lagi, subuh, udah jam berapa ini, ayo, ambil duduk. Nah gitu. Cuman beda kalau pengantin lama dengan pengantin baru, jelas beda. Kalau pengantin lama, dia sudah berada pada garisan yang terukur secara baik, karena berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Kalau pengantin baru, akan baru. Masih apa? Alah. Ya, panggil yang bagus-bagus saja lah. Yang Beb, siapa lah dipanggil terserah. Ayo sholat subuh. Siapa imamnya? Loh, kamu tidak percaya kepada saya selaku imam? Oh gitu. Nah, sholat berjamaah subuh. Ya kan, walaupun imam nanti agak bacaannya juga menyala, nggak apa-apa lah, namanya berdua. Nah, itu aturan kalian kepada Allah. Cuman kalau setelah itu belajarlah supaya jadi imam yang bagus itu bagaimana. Ini sholat berjamaah. Nah, kalaupun nanti seandainya tidak ada sholat berjamaah di antara kalian berdua, minimal Kiki dukung suaminya ke masjid untuk sholat berjamaah. Oh bang, ya ini jam berapa? Maghrib loh. Pergi ke masjid sholat, kan gitu. Nah, jadi inilah yang memperbaiki sholat. Jadi kalau sholat itu sudah kita jadikan sebagai landasan untuk membina rumah tangga, insya Allah takkan pernah ada orang yang berani mengganggu rumah tangga kalian. Kalaupun ada yang coba-coba mengganggu dengan melahirkan fitnah dan buruk sangka, itu akan dibalas oleh Allah. Kalian hanya tunggu diam saja. Allah sudah punya aturan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, landasan dalam rumah tangga itu saling menghargai. Ilham hargai Kiki sebagai istri. Tak cukup kau hargai dengan maharmu yang 5 gram cincin emas. Tak cukup itu. Makanya kita laki-laki ini kadang-kadang kalau udah kasih mahar seakan-akan istri itu jadi budak. Enggak. Istri itu bidadari.
Kan istri itu bidadari surga. Hatimu tempat berlindungku. Udah dibilang tuh. Dari kejahatan syahwatku, Tuhanku merestui itu. Dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Istri itu bidadari, hargai dia. Apalagi istri itu tidak bekerja di luar, dia bekerja di rumah. Dia termasuk dalam kelompok golongan kontraktor, pemborong yang gajinya tidak pernah ditetapkan. Dia nyuci, dia masak, dia ngepel, dia nyapu, dia ngurus anak, dia segala macam. Jadi hargai itu. Kalau dia minta, kasih. Oh bang, ya, pinginkan aku rasanya beli bedak merek Apon, belikan. Kalau tak ada duit awak, sabar yode. Nanti kalau ada kita beli sama-sama, kan sedap deh. Ini enggak kok bang, pingin kalau pakai bedak Apon. Alah muka udah kayak gitu aja pun nggak bedak Apon. Jangan begitu. Udah kawin aja pun ngapain lagi pakai bedak banyak-banyak, sok cantik segala macam. Jangan. Hargai ya, hargai. Istri itu bidadari loh. Kalau kembali kita kepada hukum fikih, pekerjaan di rumah itu dilakukan laki-laki, bukan perempuan, Pak. Itu pekerjaan laki-laki itu. Cuma yang namanya suami istri kan kerja sama. Ya, istrinya nyuci, kok ya lakinya jemur. Istrinya masak, kan? Nah, lakinya bangun anak, kan gitu. Di kerja sama dia ada. Nah, ini saling menghargai. Kiki hargai si Ilham. Ilham sudah capek, dia kerja, banting tulang, peras keringat, segala macam. Kalau dia pulang, pokoknya disediakan air minum, minimal air putih. Jangan sampai suami minta. Ini pun kadang-kadang suami udah minta, pun masih kena marah. Oh dek, ambilkan air putih dek, haus sekali kurasa. Punya kaki, punya tangan, punya. Ambil sendiri. Ya Allah. Kejam itu namanya. Nah itulah dia, nanti di KDRT marah, lapor, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Makanya hargai juga suami. Jadi kita saling menghargai, suami istri menghargai, istri hargai suami, suami hargai istri. Kalau masing-masing sudah saling menghargai, insya Allah apa yang kalian minta itu akan diberikan oleh Allah. Kalian minta keturunan, Allah kasih. Kalian minta kebahagiaan, Allah kasih. Kalian minta ini, Allah kasih. Kalian minta, Allah kasih. Jadi saling menghargai ini tidak sebatas hanya dengan kau berikan maharmu kepada si Kiki, Ilham, tidak. Tak cukup itu, tak cukup. Ya, itu tak cukup itu. Harus banyak kau kasih sama dia. Pokoknya ada duit kau 10 juta, kau kasih semua sama dia. Nah itu dia. Jadi untuk aku apa Ustaz? Apa nih kau udah mintanya? Kan gitu. Nah, tapi mudah-mudahan si Kiki ini nggak pelit. Tenang aja kau. Kalau kau kasih semua sama dia, insya Allah dikasihnya sama kau tuh nanti. Minimal di rokok kau lah kalau kau merokok. Nah, uang minyak, kan? Kalau naik kendaraan, kasih sama dia. Jangan dipotong-potong di luar sana, disunat. Nah, istilah orang sunat atas. Itu ya, itu secara fikih. Apalagi yang namanya perempuan kalau dikaji secara hukum fikih itu tak boleh bekerja. Yang bekerja itu laki-laki. Tapi kalau si Kiki mau bekerja, jangan kau larang, tapi berikan masukan dan nasihat. Sama seperti istri saya juga bekerja sebagai seorang guru. Tapi saya kasih nasihat, kalau kau lebih mementingkan pekerjaanmu dari keluargamu, lebih bagus berhenti. Karena itu tanggung jawabku. Tapi kalau kau mau membaginya secara adil, keluarga terbagi, pekerjaanmu terbagi, silakan. Nah, di situ dia ya. Jadi situ harus saling menghargai. Kemudian yang ketiga yang terakhir, rumah tangga itu harus dibarengi dengan landasan saling membantu. Ya. Kiki jangan terlalu mengandalkan suami sehingga Kiki anteng duduk di rumah. Artinya apa? Jangan paksakan suami harus memenuhi kebutuhan Kiki jikalau suami tidak mampu. Inilah pada akhirnya terjadi korupsi. Jangan. Apa kesanggupan suami, ya itulah dia. Jangan dipaksakan, saling membantu.
Isi dalam rumah itu saling membantu. Bang, kita mau beli kursi, boleh. Ada dananya enggak? Ada sekian. Dah, kita tunggu sekian lah baru kita beli. Jadi jangan ambil keputusan sendiri. Maaf ya, ini kadang-kadang banyak ibu-ibu saya perhatikan begitu. Nah, makanya pada akhirnya ketika gaji diberikan tiap bulan, dalam tempo 3 hari kandas. Selidik punya selidik, rupanya kredit gorden, kredit panci, kredit spray, kredit ini tanpa tahu suami. Itu tak boleh. Apalagi kepada Kiki, ini udah ingatkan, ya. Ketika Kiki sudah berumah tangga, maka tanggung jawab ayah dan mama itu tidak ada lagi sama Kiki. Sudah diserahkan sepenuhnya sama ayah kepada Ilham, ya. Maka Kiki kemanapun pergi, walaupun mau melihat ayah dan emaknya di Medan nih, ya, harus ada izin suami. Kalau suami tidak memberikan, berarti Kiki melanggar aturan pernikahan rumah tangga. Itu dia. Ini saya ingatkan kepada ibu-ibu, ya kan, kalau mau pergi permisi sama suami, kemanapun itu. Supaya apa? Supaya dapat berkah. Jadi ada saling sikap membantu. Nah, di mana letak bantuan si Ilham kepada si Kiki? Nah, ya Kiki tinggal telepon aja. Oh bang, ya, aku nanti mau nengok mama, boleh bang. Ya, suami yang soleh tidak akan pernah melarang istrinya. Kalau ketika sang istri ingin melihat emaknya karena ingin melepas rindunya. Nah, inilah saling membantu tadi. Jadi jangan egois kita, Ilham, ya. Ya, oh bang, aku mau nengok mama, boleh? Gak boleh. Aku suamimu, aku punya begini-begini. Jangan. Itu namanya nggak saling membantu. Kita harus saling membantu. Ya, bantulah si Kiki, Kiki bantulah Ilham. Kalau ini sudah kalian lakukan, keluarga Samara, Sakinah, Mawaddah, Warahmah itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Percayalah, seganteng apapun kita, sejelek apapun kita, semiskin apapun kita, sekaya apapun kita, Allah tidak akan pernah menjatuhkan derajat kita, tapi malah justru Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Siapa sangka bahwa dengan pernikahan kalian berdua akan melahirkan semangat dan motivasi bagi saudara-saudara kita, bagi orang lain atau sepupu-sepupu kita, adik-adik kita, untuk menjadikan kita sebagai contoh dan tauladan, dan insya Allah mengalir pahala itu sampai datangnya hari kiamat nantinya. Jadi saya pikir ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hanya sekedar menyambung apa kata Ustadz Syafi'inya. Adinda Ustadz Syafi'i sudah menyampaikan Sakinah Mawaddah Warahmah, awak landasannya aja. Nah, kalau tadi Ustadz Adinda Ustadz Muhammad Syafi'i tujuan, saya landasan. Ingat, pesawat itu tidak akan pernah turun ke bawah kalau tidak ada landasannya. Rumah tangga tidak akan pernah bersemi dan berkembang secara indah di muka bumi Allah kalau tidak ada landasannya. Maka landasan itu harus berada dalam kondisi yang baik, dan jagalah itu dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi pesan moral saya yang terakhir adalah, Kiki, Ilham, jangan lupakan orang tua. Tetap berbakti kepada mereka, ya. Jangan mentang-mentang nanti kalian sudah sukses, dah kalian sombong sama orang tua, kalian marah-marahi orang tua, kalian atur. Nanti kalau emak minta kepada Kiki, Kiki tolong bantu mama lah mau gini-gini, Kiki dengan lantang menjawab, mama ini minta-minta aja pun dari dulu gini. Jangan coba itu dilakukan kalau emak nggak mau celaka, ya. Ilham juga demikian. Tadi saya dengar ibu sudah tiada ya, almarhumah ya. Nah, bapak masih ada. Dan usahakan setelah akad nikahnya atau setelah nanti pernikahan ini, kalian berdua berziarah ke makam ibunda. Mohon izin restu kepadanya. Memang kalian ngomong sama batu nisan, tetapi pada hakikatnya kalian sudah ngomong dengan ibunda. Mohon izin kepada ibunda, karena ibunda yang melahirkan engkau, Ilham. Jangan sampai dia menangis di alam kuburnya hanya lantaran anaknya yang sudah menikah yang dilahirkannya malah justru tidak mau memohon ridhoku pada walaupun aku sudah tiada. Oleh karena itu, jaga ibu, jaga orang tua, pelihara mereka.
Walaupun rumah tangga kita sudah sehebat rumah tangga para sultan-sultan yang ada, tetap orang tua itu adalah tempat kita bernaung dari setiap masalah dalam kehidupan. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ila liqa'i ma'as salamah. Fastabiqul khairat billahi fi sabilil haqq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.